mulai pagi, jadi mulai jam 8 sudah kita laksanakan untuk kegiatan Bahsul Masail. Ada 3 subkomisi di Bahsul Masail ini, ada komisi waqi'iyah, kemudian ada konuniyah, dan ada maudhu'iyah. Jadi 3 subkomisi ini yang nanti akan melaksanakan sidang. Kemudian baru setelah itu kita melaksanakan pembukaan jam 7 malam. Sampai dengan jam 9, kemudian baru dilaksanakan sidang-sidang pleno. Jadi, nah sekarang agak lebih teknis. Di mana ya itu? Nah konferensinya ini yang tadi kan belum ditanyakan itu. Iya. Jadi untuk konferensi wilayah NU ke-18, jadi yang sekarang ini tahun 2024 ini ke-18, insya Allah akan dilaksanakan di Pondok Tebu Ireng. Pondok Santri Tebu Ireng. Iya, pondok yang sangat besar, artinya pondok muassis. Ya, yang beberapa waktu lalu digunakan perhelatan Muktamar NU. Nah, 2015 ya, 2015 ya. Kemudian sekarang digunakan untuk konferensi wilayah NU Jawa Timur. Saya kira terkait dengan sarana, prasarana dan yang lain-lain sudah sangat memadai di sana. Sehingga kalau konferensi saja saya kira yang levelnya berada di bawah muktamar, maka insya Allah banyak kemudahan-kemudahan. Dipakai muktamar saja bisa kok. Nah, mungkin Gus Muji bisa kasih bocoran sedikit lah soal yang Bahsul Masail tadi. Isu-isu apa yang waqi'iyah, maudhu'iyah maupun konuniyah ini kira-kira apa isunya itu yang nanti? Jadi ada 3 bidang. Yang pertama konuniyah itu membahas masalah perundang-undangan, aturan-aturan yang ada di negara kita ini, adakah yang sekiranya perlu untuk dijadikan sebuah sebuah pusat perhatian yang sekiranya layak untuk dibahas, sekaligus implementasinya kepada pelaksanaan kenegaraan. Mungkin peraturan soal judi itu mungkin yang lagi marak ini mungkin ada, nanti dimasukkan gitu. Ada itu termasuk judi online, itu juga masuk di sana. Tapi bukan di konuniyahnya. Ya, kalau judi online-nya itu di maudhu'iyahnya. Ya. Kekinian itu tadi. Iya, betul. Kemudian ya ada beberapa bahasan-bahasan yang lain yang nanti akan menyentuh terkait dengan kebutuhan masyarakat umum. Dan itu menjadi permasalahan aktual semuanya. Jadi luar biasa, seharian tadi kita membahas masalah materi-materi itu, dan materi-materi itu prosesnya tadi itu sudah dilaksanakan uji publik internal. Soal-soalnya sudah dipilih gitu ya? Sudah digodok. Jadi soal itu diajukan oleh Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, menghadirkan beberapa musokheh dari beberapa pondok-pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kemudian kami panitia menghadirkan pengurus lembaga badan otonom di PWNU Jawa Timur. Ngapunten Kiai, ini nanti kita bahas lebih detail lagi. Sebab isu-isu nanti akan jadi perhatian masyarakat. Di Indonesia malah nanti ya. Terus tadi sudah ada beberapa bocoran tentang Bahsul Masail, bahwa NU itu adalah organisasi diniyah dan juga ijtimaiyah. Soal diniyah juga dibahas di Bahsul Masail. Soal kemasyarakatan juga dibahas. Bisa ditambahkan lagi, tadi ada isu mungkin soal aturan judi dan sebagainya itu tadi. Ya, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, Bahsul Masail itu nanti akan dibagi 3 subkomisi. Jadi yang pertama adalah subkomisi konuniyah. Subkomisi konuniyah ini membahas masalah aturan-aturan yang kami sampaikan. Kemudian ada waqi'iyah, kemudian ada yang satunya maudhu'iyah. Jadi semua bahasan-bahasan yang ada pada Bahsul Masail ini ya memang semuanya mengarah kepada bagaimana ya sikap
yang harus dilakukan secara keagamaan terkait dengan sebuah kebijakan-kebijakan baik yang dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum, ataupun pihak-pihak lain termasuk yang ada di masyarakat, kemudian ditarik dalam permasalahan dalam sisi aspek hukum Islam. Nah, kemudian di situ luar biasa kalau kita nanti memperhatikan pelaksanaan kegiatan Bahsul Masail itu, semuanya para peserta itu mempersiapkan adu argumen dengan dasar-dasar yang sangat mendasar. Dengan dasar-dasar itulah nanti akan menentukan bagaimana fatwa ataupun hukum yang diambil terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas di dalam Bahsul Masail itu sendiri. Sekurangnya dalam satu subkomisi ada 6 pokok bahasan, dan 6 pokok bahasan ini menjadi pembahasan-pembahasan yang sangat penting untuk bisa diketahui, bisa dipahami, sekaligus bisa diamalkan yang di tengah-tengah masyarakat. Artinya melalui Konferwil ini NU membuktikan, memikirkan masyarakat, baik soal keagamaannya masyarakat maupun tingkah laku kemasyarakatan masyarakat itu sendiri. Ya? Benar. Jadi karena kita ini sebagai organisasi keagamaan, maka tentunya kepedulian kita, keberpihakan kita yang pertama ya permasalahan-permasalahan keagamaan. Di samping itu nanti kita akan menangani permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan. Sehingga konsentrasi kita itu sebenarnya dalam bidang keagamaan ini yang dihadapi benar oleh masyarakat. Sehingga paling tidak dapat kita katakan apa yang nanti akan menjadi pokok bahasan di dalam Bahsul Masail itu menjadi sebuah solusi bagi masyarakat terhadap permasalahan yang sekarang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu kepingin mendapatkan jawaban tertentu dalam hal amaliyah, ubudiyah dan seterusnya, maka disitulah nanti NU itu akan memberikan sebuah solusi atau jawaban-jawaban. Artinya justru ini yang harusnya menjadi konsentrasi seluruh peserta maupun warga ya, menunggu soal itu dibanding hanya membahas soal ketua. Kalau soal ketua sudah, kalau tidak si A ya si B itu aja sudah ya. Kalau ini kan problemnya langsung menyangkut kebutuhan masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi. Ya, betul. Jadi ya memang semuanya itu penting. Artinya tapi kita bisa memprioritaskan yang lebih penting, yaitu terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat ataupun warga Nahdlatul Ulama yang ada di bawah. Kalau boleh tahu misalnya, tentu masyarakat Jawa Timur ini ada masyarakat kota, ada masyarakat desa. Problem keagamaannya hari ini mungkin agak berbeda juga. Apakah juga dibahas nanti ya? Benar, jadi gini, anggota kita itu ya memang kalau kita memperhatikan sangat banyak sekali di negeri kita ini, bahkan sampai di luar negeri. Maka problem-problem yang ada di masyarakat dengan jumlah anggota yang banyak tersebut tentunya juga sangat banyak sekali. Masalahnya juga banyak. Masalah-masalah yang terkait dengan kemasyarakatan itu sendiri. Maka ya objek itulah nanti yang akan menjadi pokok-pokok bahasan di dalam Bahsul Masail sendiri. Jadi itu. Nah, sekarang saya akan lanjut yang agak lebih teknis. Dari tadi ada rapat di BNU untuk membahas soal persiapan teknis. Dari peserta kesiapannya gimana? Ada berapa? 45 atau 44 PC ini? Gimana? Ada 45 pengurus cabang di Jawa Timur ini. Kemudian ketentuan yang tadi sudah dibahas oleh rapat, masing-masing pengurus cabang mengirimkan 10 orang utusan. Jadi 10 orang utusan itu pertama Rois Suriah, kemudian Katib Suriah, Ketua Tanfidiyah, Sekretaris, Bendahara. 5. Kemudian ada Lembaga Bahsul Masail 2.
kemudian ada pimpinan atau pengasuh pondok pesantren 1. Kemudian jadi pondok pesantren yang ditunjuk oleh PC. Nanti siapa yang diharapkan bisa mewakili untuk mengikuti kegiatan itu. Kemudian yang 2 adalah 1 dari perwakilan lembaga yang potensi di cabang tersebut. Ya betul. Kalau misalnya rumah sakit berarti ya LKNU. Ya, gitu ya. Kalau nanti tentang pendidikan, Ma'arif nanti Ma'arif dan seterusnya. Kemudian ada 1 peserta lagi dari Badan Otonom Potensi. Artinya ya bisa Muslimat, bisa Fatayat, bisa Gerakan Pemuda Ansor. Itu yang tercatat sebagai peserta ya? Iya. Kalau yang tidak peserta banyak ya nanti ya? Betul. Jadi itu yang resmi sebagai utusan cabang. 10 ya? Per PC? Per PC. Di luar PC ada tidak yang jadi peserta? Ada, sifatnya bukan peserta, tapi peninjau. Peninjau? Artinya tidak memiliki hak suara itu tadi? Tidak memiliki hak suara. Jadi PC itu pun nanti yang punya hak suara itu cuma 1 orang, yaitu ketua. Ketua Tanfidiyah. Ketua Tanfidiyah yang punya hak suara untuk memilih calon ketua PWNU. Sedangkan yang terkait dengan Rois Syuriah di masing-masing cabang itu berhak mengusulkan ahlul hal itu. Ahlul halli wal akdi. Artinya mengusulkan dari siapa yang sekiranya nanti diusulkan sebagai ahlul halli wal akdi. Calon Rois Syuriah. Ahlul halli wal akdi ini bukan mesti harus calon Rois Syuriah, gitu ya? Bukan. Akan tetapi tim, kalau di PWNU itu ada 7 orang yang dipilih. 7 orang ini dipilih oleh PC-PC. Diusulkan PC untuk menjadi ahwa ini. Kemudian 7 ini melaksanakan sidang. Melaksanakan sidang untuk memilih 1 orang. Menentukan 1 orang menjadi dari nama-nama yang muncul. Kemudian untuk menjadi Rois Syuriah PWNU Jawa Timur. 5 tahun mendatang. Untuk periode 5 tahun mendatang. Baru Rois Syuriah nanti akan memberikan persetujuan beberapa calon-calon ketua Tanfidiyah yang suaranya muncul dalam penjaringan suara, mana yang disetujui. Setelah ada beberapa nama yang disetujui Rois Syuriah terpilih nanti, baru dilaksanakan pemilihan. Dan itu terlaksana di dalam kegiatan konferensi wilayah. Sehingga di samping, tadi kan kalau kita memperhatikan konferensi wilayah NU Jawa Timur itu ada 6 komisi. Kemudian ada 1 bidang kegiatan yang sangat besar, yang cukup menyita waktu yang cukup banyak, yakni pemilihan Rois Syuriah dan pemilihan ketua Tanfidiyah untuk mengemban amanah sebagai Rois Syuriah dan ketua pengurus PWNU selama 5 tahun yang akan datang. Ini saya hanya untuk mereview tadi, proses tadi. Artinya yang ditentukan dulu adalah ahlul halli wal akdi. Betul. Setelah itu menentukan Rois Syuriah. Betul. Setelah Rois Syuriah menentukan calon ketua Tanfidiyah. Calon nama-nama yang akan dijaring gitu ya. Betul. Itu penjaringan itu oleh PC, oleh peserta konferensi. Terus disetujui. Betul. Setelah disetujui baru dilempar ke forum untuk dipilih. Dipilih, ya 1 orang. Nah, gitu. Jadi ini urutan-urutannya biar enggak. Iya. Ini mungkin bagi warga NU juga sudah lazim, tapi bagi orang yang luar mungkin ini perlu informasi tambahan yang perlu tahu. Nah, selain kesiapan soal proses tadi, persoalan teknis misalnya bagaimana tadi yang 45 PC tadi kumpul kan perlu disampaikan, tapi untuk segmen nanti kayaknya. Gus Mujib, tadi saya sudah menyinggung soal peserta. Setiap PC 10 dari 45 450. Itu yang peserta inti. Ada peserta yang lain mungkin. Dan tentu untuk memilih 45 PC ini kan tidak otomatis menjadi peserta. Ada tahapannya. Gimana?
Jadi terima kasih terkait dengan peserta ini. Kalau resmi sebagai peserta itu ada 722 peserta. 722 itu terdiri dari pertama para pengurus harian Syuriah PWNU Jawa Timur. Kemudian ada pengurus harian Tanfidiyah, kemudian Akwan PWNU Jawa Timur, kemudian ada lagi pengurus-pengurus lembaga. Jadi kalau kita mendapati ada kalau di NU itu ada 18 lembaga. 18 lembaga itu masing-masing harus mengikuti. Tapi itu sudah ditentukan cuma ketua, sekretaris, bendahara masing-masing lembaga. Kemudian ada badan otonom. Badan otonom itu ya kalau kita ketahui ada Maritim, Gerakan Pemuda Ansor, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU dan seterusnya. Itu nanti juga harus mengirimkan sekurangnya ada 3 peserta. Nah, setelah peserta dari PWNU, baik harian Syuriah, Tanfidiyah, pengurus lembaga badan otonom, ditambah dengan peserta yang berasal dari cabang. Dan itu adalah peserta resmi. Jadi semua itu peserta resmi yang nanti akan mengikuti berbagai macam event yang diselenggarakan di dalam kegiatan konferensi itu. Mengikuti rangkaian acara Conferwil itu. Betul, ya. Jadi rangkaian Conferwil itu nanti akan dimulai pada hari Jumat pagi, mulai registrasi. Nah, ada acara-acara pra-acara, yakni akan diselenggarakan juga Khatmil Quran. Mulai pagi jam 5, kemudian sampai dengan jam 11. Nah, ini soal seleksi peserta yang dari PJ, ya. Di beberapa tempat ada kasus yang sempat bikin molor akhirnya. Persiapan di PWNU Jawa Timur sendiri gimana? Mungkin verifikasinya atau bagaimana itu biar? Jadi kita nanti akan menggunakan, ya karena sekarang sudah kita di zaman yang IT-nya sudah sedemikian berkembang ini, maka ya untuk melakukan verifikasi awal kita akan menerima pendaftaran itu dari Google Form, sehingga bisa dikirim terlebih dahulu. Yang penting yang bersangkutan ini di dalam struktur organisasi masuk dalam jabatan sebagaimana tadi yang ditetapkan. Ya, kita ambil contoh Rois Syuriah. Rois Syuriah ini cara menentukannya bagaimana? Ya, ada di dalam SK yang dikeluarkan PBNU. Beliau ini adalah namanya sebagai Rois Syuriah. Ya, namanya ini, orangnya ini, seterusnya. Gitu. Jadi itu. Demikian juga untuk pejabat-pejabat yang lain. Nah, kalau nanti ada dari pondok pesantren, itu ada 2 dokumen yang diperlukan. Ada surat mandat dari pondok pesantren yang bersangkutan, kemudian ada surat keterangan dari PJ yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan itu adalah pengasuh pondok di cabang yang bersangkutan itu. Nah, kemudian untuk salah satu perwakilan lembaga atau badan otonom, ya kita akan melakukan verifikasi sesuai dengan surat keputusan yang masih berlaku. Artinya kalau personalia lembaga, misalnya ketua lembaga yang kita harapkan untuk mewakili itu misalnya, maka harus dilengkapi dengan SK PJNU terkait dengan nama yang bersangkutan itu tercantum di dalam lembaga yang bersangkutan. Dari sekian PC di Jawa Timur, Gus Mujib, apakah masih ada PC yang kelihatannya SK-nya masih gimana? Tidak kurang, belum diverifikasi atau gimana? Berapa PC yang kira-kira ini? Total ikut semua atau gimana? Insya Allah Jawa Timur sudah, karena kemarin itu sudah kita laksanakan verbal. Verbal di tingkat PCNU sudah kita laksanakan. Yang terakhir kemarin itu Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Yang baru proses tadi. Nah, kemarin sudah konferensi, sudah berarti selesai. Di sana hanya yang sudah ada namanya Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah. Maka kita bisa memperhatikan jabatan-jabatan yang lain dari surat pengajuan PC yang bersangkutan ke PBNU di posisi mana.
Sehingga nanti kita akan dilengkapi dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh PBNU untuk nama yang bersangkutan itu namanya sudah diusulkan ke meskipun SK-nya belum turun ya? Iya, mungkin. Ya. Tapi insya Allah hampir semuanya sudah turun SK-SK-nya itu. Nah, ini soal kepesertaan tadi, proses dan tahapan. Nah, ini soal yang agak lebih teknis. Ditempatkan di mana Pak? Semuanya di Pondok Tebu Ireng atau seperti muktamar di beberapa tempat itu? Untuk kali ini semuanya kita fokuskan di Tebu Ireng. Di Tebu Ireng. Karena setelah kita melaksanakan survei di sana sudah luar biasa. Artinya MJK-nya memenuhi syarat, penginapannya memenuhi syarat, untuk ruang sidangnya diperlukan 6 ruang sidang komisi misalnya. Ternyata di sana bukan hanya 6 yang tersedia, banyak, luar biasa. Kalau tidak salah ada 18 atau berapa. Sehingga yang kita gunakan cuma 6 ruang sidang komisi. Kemudian ada 1 ruang sidang yang menggunakan ruang sidang utama. Jadi tenda yang kita pasang di lapangan depan Rektorat Unhas, kemudian itu yang akan kita gunakan sebagai tempat kegiatan konferensi yang utama, persidangan. Dan itu akan digunakan untuk persidangan komisi organisasi yang memang biasanya setiap kali konferensi pesertanya memang banyak. Sehingga karena pesertanya banyak, ya kita persiapkan ruang yang paling besar yaitu aula sidang utama. Nah, peran PBNU dalam Konferwil ini seperti apa? Jadi kalau Konferwil itu adalah permusyawaratan yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah. Pengurus wilayah. Akan tetapi peran PBNU itu juga sangat penting sekali dalam menentukan proses pemilihan. Jadi proses pemilihan pada sidang pleno terakhir ini semuanya menjadi hak wewenang PBNU. Yang mimpin sidang. Jadi yang mulai proses penjaringan, proses pemilihan dan seterusnya itu PBNU semua. Kalau tidak ada PBNU, kita tidak akan bisa berjalan, batal konferensi itu. Maka itu yang saya katakan peran daripada PBNU itu sangat penting. Kerauannya pada kegiatan konferensi akan dalam menentukan proses keabsahan dalam hasil-hasil yang dihasilkan oleh Konferwil itu. Khususnya masalah pemilihan Rois Syuriah maupun pemilihan Ketua Tanfidah. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, Gus Mujib, bahwa Konferwil ini tidak hanya gawenya PBNU, tapi gawenya warga NU se-Jawa Timur. Betul. Termasuk PC-PC-nya juga. Nah, ini persiapan ke arah sana agar sukses warga berpartisipasi bagaimana? Jadi setelah hari ini kita menerima surat rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan konferensi PBNU Jawa Timur, maka kita akan tancap gas. Tancap gas dalam arti kita akan segera melakukan sosialisasi struktural. Karena kita ini jam'iyah, organisasi, kita ada struktur yang di bawahnya, yaitu PCNU, kita minta untuk bisa terlibat secara langsung terkait dengan bagaimana suksesnya kegiatan ini. Nah, PCNU agar nanti bisa meneruskan kepada MBC-MBCNU atau Majelis Wakil Cabang yang ada di kabupaten kota yang bersangkutan. Kemudian MBCNU bagaimana agar meneruskan ke ranting-ranting NU, dan pengurus ranting NU kami harapkan nanti bisa meneruskan sampai ke tingkat warga. Sehingga kegiatan Konferwil PBNU Jawa Timur ini benar-benar menjadi gawe bersama antara pengurus PWNU sampai PCNU, MBCNU, ranting NU dan warga Nahdlatul Ulama. Kalau itu nanti secara struktural bisa berjalan dengan baik, maka tentunya ini adalah menjadi harapan kita bersama bahwa kegiatan Konferwil PWNU sukses dengan baik. Itu di samping yang secara struktural. Kemudian ada juga komunikasi-komunikasi ini nanti akan kita laksanakan pada pihak-pihak terkait.
yang sekiranya bisa memberikan dukungan terkait dengan bagaimana suksesnya kegiatan ini pada semua pihak. Kemudian kepada yang terkait tersebut diharapkan nanti akan mampu meneruskan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi seluruh warga diajak. Iya, betul. Apalagi yang sudah mengidentifikasikan saya NU. Iya. Mungkin di medsos juga perlu nanti. Betul, ya termasuk peran TV9 ini juga kami mohon untuk bisa terlibat secara langsung, terus menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Conferwil ini. Jadi, mungkin ada harapan lagi pada masyarakat dan ada sebuah harapan kepada seluruh warga masyarakat bahwa kegiatan Conferwil ini menjadi bagian dari kita semuanya. Bagaimana masyarakat bisa ikut dalam rangka memberikan perannya agar Conferwil ini bisa sukses. Memang hakikatnya kita fokuskan kegiatan ini di Jombang, di Tebu Ireng. Akan tetapi tentunya banyak kabupaten atau banyak daerah yang insya Allah akan merasakan adanya kegiatan syiar kegiatan Conferwil ini. Maka manakala syiar ini misalnya sempat misalnya mengganggu konsentrasi masyarakat, setulus-tulusnya kami dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama mohon maaf. Akan tetapi manakala perlu diberikan dukungan semaksimal mungkin agar bisa suksesnya kegiatan ini, maka kami juga memohon kepada semua pihak untuk bisa membantu. Nah, khusus kepada struktural yang ada di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama, panjenengan kami mohon bisa terlibat secara langsung mengusung atau membawa syiar kegiatan Jamiah Nahdlatul Ulama. Kami menghimbau kalau panjenengan punya misalnya bendera NU, pada sekitar 1 minggu sebelum pelaksanaan konferensi dan 1 minggu setelah pelaksanaan konferensi, mohon kiranya bisa dipasang. Kemudian para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan, jika panjenengan mendapatkan instruksi dari PCNU, maka panjenengan juga berupaya bagaimana agar membawa syiar terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama ini, panjenengan secara tulus, ikhlas untuk memasang baik itu spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut organisasi sehingga syiar ini bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dirasa dengan baik. Termasuk juga kepada para pengurus PC, mohon benar-benar serius di dalam memfasilitasi para masyarakat yang kepingin ikut andil di dalam kegiatan konferensi ini untuk kiranya bisa melaksanakan andil dengan baik, maka difasilitasi. Nah, ini harapan-harapan kami sehingga kegiatan konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang akan digelar pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Agustus ini bisa benar-benar membawa manfaat, maslahah yang besar, dan akhirnya bisa dirasa hasilnya oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Jawa Timur dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, terima kasih Gus Mujib. Semoga sukses, lancar, amin. Dan kita berharap semua ikut mensukseskan acara tersebut. Amin, pemirsa, tetap nanti ikuti terus perkembangan rencana Conferwil PWNU Jawa Timur di TV9. Saya kira kita akhiri program ini Gus Mujib. Nanti selamat mempersiapkan untuk rencana itu. Dan sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.